benar-benar udah mulai tahu ada taktik-taktiknya. Oh. Iya, mempersiapkan taktiknya. Oh gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elbes, si admin. Gimana nih kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat ya. Oke, nah kali ini saya masih belum beranjak dari kota Yogyakarta karena hari ini kita bakalan ngobrol santai bersama dengan pendamping komunitas yang bisa dibilang akhir-akhir ini bakalan lebih sibuk ya daripada yang sebelumnya karena udah persiapan untuk tahun ajaran baru yang dimana banyak pengajuan calon anak asuh seperti itu. Mari kita kenalan dulu nih, kita sambut. Ada Ezra dan juga Dion. Halo Ezra dan Dion. Gimana nih kabarnya Ezra? Puji Tuhan, kabarnya sehat dan bergembira. Wah, luar biasa. Kalau Dion? Puji Tuhan, baik. Oke, syukurlah ya. Terima kasih ya teman-teman udah jauh-jauh datang nih ke sini. Berapa jam nih tadi ke sini? Untuk waktunya sekitar 30 menit lebih. Oh, 30 menit ya. Kalian ngekos bareng ya? Tidak. Oh enggak, beda juga ya? Iya. Oke, nah Dion sama Ezra ini kayaknya bukan orang Jogja ya? Oh, kelihatan ya. Oh, kelihatan. Iya, karena nggak berbahasa Jawa dari tadi. Iya, betul. Dari mana nih Ezra? Oh, aku sendiri itu dari Sumatera Utara. Sumatera Utara tepatnya? Tepatnya di daerah Balige. Balige. Oke, nanti Google aja di Balige di mana ya. Iya. Kalau Dion? Kalau aku sama Sumatera Utara, cuman aku tepatnya di Nias. Oh, di Nias nih ya. Kalau Nias kayaknya cukup familiar sekali ya. Iya. Oke, nah ternyata para pendamping komunitas ini mereka bukan asli Jogja, bukan orang sini kayak gitu, tapi mereka emang dari luar daerah. Tapi teman-teman berarti kesibukannya apa nih? Kuliah kah? Iya. Oke, kuliahnya di mana? Kuliahnya itu di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, sama ya. Sama. Prodinya? Prodinya sistem informasi. Sistem informasi, berarti anak sistem informasi nih ya. Di tengah kesibukan kalian kuliah saat ini kan teman-teman mau bergabung dengan AAT menjadi tim pendamping komunitasnya dari Sekretariat Yogyakarta. Sejak kapan sih gabung dengan AAT nih? Udah berapa lama nih? Seingat kami tuh dari Maret sih 2023. Wow, Maret 2020 berarti udah Setahun setahun lebih sih. Iya, bersama bareng nggak sih masuknya? itu bareng. Oh bareng ya, kebetulan bareng. Oke, berarti statusnya sebagai Pendamping komunitas. pendamping komunitas ya, berarti benar pendamping komunitas. Oke, guys, tugas dari pendamping komunitas itu ngapain sih? Kami itu juga membantu para PJ untuk mengingatkan setiap bulannya dalam pengumpulan kwitansi. Nah, dalam Oke. kwitansi ini kan penting supaya anak-anaknya ini pengajuan dananya itu terrealisasikan setiap bulan. Nah, oke. Jadi di podcast sebelumnya kita udah pernah singgung bahwasanya donatur itu akan mendapatkan laporan SPP setiap bulan ya, yang dimana teman-teman pendamping komunitas ini akan selalu mengingatkan kepada penanggung jawab sekolah ya untuk selalu upload kwitansi dan juga lampirannya seperti itu, dan juga rapor juga ya teman-teman ya. Setiap semester itu. Setiap semester ya. Oke, berarti kalau untuk bulan ini udah masuk bulan April dan nanti akan Mei nih. Kesibukannya apa nih sebagai pendamping komunitas Sekretariat Jogja? Oke, untuk tugas kami di bulan ini, kami dari Yayasan Anak-anak Terang Jogja bagian Jogja itu sedang oprek untuk pendaftaran relawan. Oke. Jadi teman-teman juga yang mau daftar segera silahkan. Soalnya di bulan April ini kami udah membuka pendaftaran relawan serta juga menjadi calon pendamping komunitas. Nah itu di bulan Mei kami rencana untuk wawancara ke setiap sekolah. Oke. Berarti rekrutmen relawan ini masih dibuka ya? Iya, sampai akhir April. Sampai akhir April ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 27. Wah, ini berarti harus segera diupload ya video ini ya. Jadi kalaupun nanti udah diupload kayaknya masih boleh kok ya Ya, menghubungi boleh. Sekretariat Jogja ya, karena Dion sama Ezra, atau pokoknya nanti hubungin aja admin AAT dah, nanti bakalan langsung diteruskan ke Sekretariat Jogja untuk jadi relawan. Karena menjadi relawan tuh nggak harus menunggu bulan-bulan ini ya, kapanpun bisa 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 masuk. jadi relawan ya. Karena ini kan
tahun ajaran baru mulai bulan Juli ya, bahkan bulan Juli 2024, berarti ini tahun ajaran baru 2024-2025. Tadi kan akan mempersiapkan untuk seleksi calon anak asuh nih. Nah, dari persiapan timnya sendiri ngapain nih? Para pendamping komunitas atau mungkin pengurus Secret Jogja ngapain aja nih? Untuk saat ini kami itu udah sering ketemu rapat, berbincang-bincang nanti apa aja yang akan kami lakukan. Oke. Nah, untuk persiapannya itu seperti relawannya, nanti tugas relawannya itu apa sih? Jadi nanti kami sudah mendiskusikan untuk pekerjaan ataupun apa yang ingin dibantu oleh relawan. Seperti saat kami berbincang-bincang kepada calon anak asuh, kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga mencatat supaya bisa membuat sebuah konten cerita yang itu akan menarik para donatur. Oke, berarti ini ya lebih ke plan itinerary-nya, bagaimana nanti interviewnya, atau mungkin cara-caranya, dan nanti bakalan share ke teman-teman relawan juga gimana sih caranya interview, seperti itu ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau buat Dion nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh sekolah atau mungkin calon anak asuh untuk persiapan ini atau mungkin persiapan interview seperti itu? Oh iya, kalau dari sisi sekolahnya mungkin harus dari sekolah mempersiapkan anak asuhnya sih nanti siapa yang akan di interview, terus kondisi anak itu bagaimana, bukan hanya secara sekilas keluarganya dari mana, tapi sekolah wajib memberitahu kita kondisi keluarganya bagaimana itu, apakah dia layak dibantu atau anak itu punya skill untuk di pendidikannya, di bagian pendidikan, gitu sih. Terus kita juga tanya kesiapan sekolahnya kapan bisa kita ke sana untuk wawancara. Oke. Berarti apa yang harus diserahkan ke pendamping komunitas dari sekolah? Apakah itu data, raport atau apa sih? Data anaknya sih, tapi udah di-input di Sianas. Oh, oke. Nanti kitanya yang ambil dari web Sianasnya, baru kita interview anaknya gitu. Oh, berarti dari Sekretariat Jogja udah PJ-nya masing-masing ya yang input ya? Iya, Wah, udah cukup mandiri ya, berarti tinggal teman-teman ngecek aja. Apakah calon anak asuh itu harus berprestasi di sekolah? Mungkin harus juara 1, 2, 3 kayak gitu. Apakah harus? Itu tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Iya, tidak ya. Tapi harus memiliki semangat yang tinggi dalam pendidikan. Iya. Wah, oke tuh keren banget tuh. Jadi emang AT ini ternyata teman-teman nggak memandang mereka calon anak asuh itu harus berprestasi, harus juara, mungkin akademik atau non akademik. Tapi at least mereka punya semangat yang tinggi untuk belajar ya, kayak gitu. Karena emang setiap anak itu kan berbeda ya, secara pendidikan, secara kemampuan seperti itu. Dan asalkan mereka dan selain itu pasti anak-anak ini yang benar-benar kurang mampu ya, yang harus dibantu banget gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang interview nih, nah karena 2-3 tahun yang lalu kita mengalami pandemik ya atau COVID-19. Nah, kalau dulu kan umumnya kita online ya kan, daring gitu. Kalau hari ini apakah masih online atau langsung tatap muka? Ezra atau Dian bisa jawab? Ezra, Oh ya. Jadi kami itu melakukannya secara luring. Oh, langsung luring. Oke. Sekolahnya. Langsung sekolahnya nih berarti. Iya. Oke. Apakah sudah dimulai? Untuk yang sekarang ini belum, tapi yang kemarin sudah. Oh, sudah pernah. Oh, tahun lalu maksudnya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu udah pernah. Tapi juga tatap muka ya tahun Iya, lalu. Oh, oke. Berarti kalau untuk tahun ini nanti kapan akan mulai interview? Rencana di bulan Mei. Awal Mei ya? Iya. Nanti bersama dengan relawan itu tadi Betul, ya? iya. Wah, berarti teman-teman ini bakalan keliling Yogyakarta untuk interview secara langsung anak asuh. Ada berapa calon anak asuh? Calon ya? Calonnya itu Calon. udah 173 itu yang udah masuk di data kami. Oke. Itu termasuk yang kemarin belum dapat donatur. Oh, berarti kemungkinan besar bakalan ada berapa calon anak asuh yang bakalan diinterview sama kalian? Tahu nggak? Yang bakalan kami interview itu tadi itu dikurangi sama yang sebelumnya mungkin di 140-an lebih. Iya. Oh, 140-an ya sama yang kemarin udah diinterview dan belum mendapatkan donatur. Oh, oke, baiklah. Wow, 100 berapa? 50?
140-an yang akan diinterview teman-teman pendamping komunitas. Wah, oke, semangat ya guys. Tetap semangat. Dan karena emang tatap muka ya, oke. Tapi ada nggak sih kayak perbedaan menginterview anak SD, SMP dan juga SMA kayak gitu? Ada nggak sih? Atau ada kesusahan kayak gitu? Boleh dong diceritain Ezra? Oke, pastinya ada. Untuk anak SD itu cerita itu lebih menarik karena mereka itu lebih banyak berbicara sama kita, beda sama yang anak SMP dan SMK. Oh, Iya, soalnya anak SD itu pastinya kalau mereka menceritakan kondisinya, pasti mereka seperti menceritakan yang tinggi, jadi bukan kenyataannya gitu. oh gitu. Iya. Nah, terus gimana dong? Soalnya Cara ini ya, menseleksi. oke, jadi sebelumnya kan kami interview anaknya. Nah, dia itu cerita panjang lebar kayak punya, mohon maaf, dia tuh di rumah kayak punya asisten rumah tangga sendiri gitu. Oke. Punya handphone pribadi Oke. ataupun teknologi yang lainnya. Nah, kami kan bingung pada saat sekolahnya mengajukan kepada kami datanya kondisi anaknya itu tidak seperti itu. Nah, kami cari tahu lagi, kami gali-gali lagi Oh, kepada oke. pihak sekolahnya gitu. Oh. Ternyata kondisinya tidak seperti itu. Nah, lalu untuk anak SMP ini udah mulai lebih sulit untuk diajak berinteraksi. Lebih ke introvert ya sih. Iya. Lebih tertutup lah Iya. ya. Oke. Tapi nggak semuanya gitu, tapi ada beberapa yang memang rada-rada cuek gitu. Jadi kita harus berinteraksi secara lebih. Oh, oke. Baiklah. Lalu kalau untuk anak SMK-nya itu yang pernah saya interview, mereka itu benar-benar udah mulai tahu ada taktik-taktiknya. Oh. Iya, mempersiapkan taktiknya. Oh gitu. Heeh. Oke, itu ya berarti ya. Emang berarti setiap level SD, SMP, SMA atau SMK berarti punya kesulitan tersendiri lah ya, punya nilai masing-masing. Oke, nah itu ini banget ya, apa namanya? Ya seru juga ya, tapi bikin bingung gitu. Ini gimana caranya ya kan? Tapi emang satu-satunya jalan adalah harus menggali lebih lagi ke pihak sekolah ya biasanya ya. Oke. Jadi nanti dari 100 berapa tadi 173 anggap aja totalnya mungkin akan jadi 200 mungkin Iya, ya ditambah. untuk keseluruhannya. Ada berapa siswa yang bakalan diterima? Tahu nggak? Untuk ketentuan berapa siswa yang akan diterima itu kami belum tahu, tapi kami mengusahakan Semuanya. supaya semua anak dapat. Wah, itu dia. Itulah kelebihannya AAT ya. Timnya dari setiap sekretariat itu akan tetap mengusahakan semuanya bakalan dapet ya kan. Karena tahun kemarin penurunan drastis ya teman-teman ya, bahwasanya tahun kemarin karena kurang tahu kenapa, mungkin karena efek dari pandemi juga, banyak yang anak-anak asuh yang tidak mendapatkan donatur, padahal mereka benar-benar layak untuk dibantu seperti itu. Jadi teman-teman yuk gabung jadi donatur. Kita bergeser sedikit tentang Sekretariat Jogja. Mungkin sebelumnya udah dibahas ya, tapi ini dari versinya TK atau pendamping komunitas nih. Karena Sekre ini areanya di Yogyakarta, namanya aja Yogyakarta, berarti di provinsi Yogyakarta. So, sekolah yang paling jauh menurut kalian yang mana? Sekolah apa? Sekolah yang Paling aku jauh banget. pernah Bagi kunjungi yang paling jauh itu SD Ngawen. SD Ngawen. Iya. SD ya? Iya, Oh, SD. Berapa jauh itu Ezra? Sekitar 2 jam. Nah, itu tempatnya itu juga agak-agak curam ya, soalnya jalan itu sempit dan itu naik-naik ke bukit gitu. Naik mobil kalian atau naik motor? Naik mobil. Oke, masih bisa ya berarti naik mobil ya untuk ke Masih sekolah bisa. tersebut. Oke. Kalau bagi Dian mungkin ada nggak? Mungkin sama sih, sama SD Rentaler gitu. Oh, SD Prentaler Kalirejo nggak sih? Oke, itu berapa jam? 2 jam juga? Ya hampir segitulah. Oke, kalian tahu nggak daerahnya daerah mana? Nggak tahu. Udah ingat. Nah, teman-teman itu ini ya, karena mungkin emang bukan belum lama di sini, Iya, makanya benar. rada bingung. Tapi kalau itu jauh ya berarti jauh banget, apalagi sampai ke pelosok ya, Pelosok, pelosok iya. sampai ke gunung-gunung kayak gitu. Nah, berarti
Oke. Teman-teman, sepengetahuannya teman-teman karena udah ada pengalaman untuk interview dan mengunjungi sekolah-sekolah nih, gimana sih? Mungkin ada nggak sih cerita atau pengalaman yang dimana keadaan sekolahnya itu? Karena kebanyakan kan yang kita bantu adalah emang sekolah swasta ya. Ada nggak sih sekolah yang emang bener-bener layak dan harus dibantu dan membuat teman-teman tuh tergerak kayak gitu yang aku harus bantu, harus mengusahakan sekolah ini kayak gitu. Ada nggak sih? Ada sih. Itu Yaitu SD Ngawen. SD Ngawen itu tadi. Ya, Oke. soalnya Kenapa? udah sekolahnya ini jauh, Mm-mm. anak-anaknya tuh masih dijemput lagi. Itu lebih jauh lagi tempat tinggal anak-anaknya. Dijemput gurunya. Iya, Hah, dijemput gurunya? Iya, guru-gurunya itu luar biasa. Iya. Nah, Salut aku merinding. sama Serius Mbak, ini merinding aku. Oke, bentar. Berarti gurunya menjemput siswanya ke rumahnya, Itu belum rumahnya malah. belum rumahnya. Iya, Oke, dan itu dijemput pakai apa ya? itu dijemput pakai motor. Satu persatu atau gimana? Iya, makanya itu udah sekolahnya jauh, rumah dari siswanya makin jauh lagi, tapi untuk guru-guru SD Ngawen salut banget. Oke, buat guru SD Ngawen, kalian luar biasa sekali Luar ya, biasa. luar biasa banget. Wow. Oke, ini aku baru tahu loh. Aku benar-benar baru tahu cerita ini. So, oke, ada berapa siswa di sana? Siswanya sekitar 20-an. Iya 24 kan. 24 dan gurunya ada berapa nih? Tahu nggak? Kalau untuk total gurunya itu kami tidak mengetahui ya. Mungkin kurang lebih. Kurang lebih mungkin ada 5 lebih gitu. Oke, berarti apakah setiap guru juga ikut menjemput kayak gitu atau gimana ya? Setiap Atau guru menjemput sih, tapi yang saya ketahui itu kepala sekolahnya ikut berpartisipasi dalam hal Oke, tersebut. berarti kalau kepala sekolahnya ikut jemput, biasanya berarti guru-gurunya yang lain juga bakal Iya. ikut jemput ya? Wah, emang perjuangan banget ya. Iya. Oke, tapi selama ini SD Ngawen selalu ini ya, dapat donatur ya? Iya. Iya. Syukurlah ya. Oke, syukurlah. Berarti semoga para donatur tetap menjadi donatur untuk anak-anak dari SD Ngawen kayak gitu. Oke, terima kasih. Ceritanya wah sangat luar biasa. Ini bener-bener baru aku tahu banget. Karena rada sedikit merinding nih. Karena ngebayangin kan sekolah di gunung, naik motor, terus mungkin jalannya naik-naik kayak gitu tuh kan. Iya. Ya Allah, oke. Kalian kan sering ngobrolnya sama PJ ya, Iya. PJ, penanggung jawab sekolah. Itu ada kesulitan nggak sih? Karena tadi ada beberapa juga nggak ada sinyal atau gimana ya? Iya. Nah itu gimana nih? Karena kita by online kan pasti kayak Iya. gitu, nggak tiap hari, nggak tiap bulan kita datang kayak Datang gitu. ke sekolahnya. Gimana tuh? Mungkin Dion bisa ceritain. Kalau aku sih itu lebih mengarah pas ngurus administrasinya ya. Itu pas lampiran, kwitansi per bulan sama raportnya. Itu kalau kesulitan selama ini itu mungkin reminder gurunya, mungkin gurunya itu punya kesibukan masing-masing kan. Jadi kita dari pendamping komunitas harus reminder karena kita udah dikasih waktunya sampai kapan mereka harus upload tiap bulannya. Oke. Nah itu sih, jadi kita harus tetap reminder mereka sampai tanggal segitu. Oke, baiklah. Tapi ini ya masih bisa berkomunikasi dengan Iya, baik dengan ya baik. dengan penanggung jawab ya. Nah, terakhir nih, karena tahun kemarin tahun ajaran kemarin tepatnya 2023-2024 sekretariat juga ini adalah salah satu sekretariat yang anak asuhnya banyak yang tidak mendapatkan donasi karena tidak mendapatkan donatur atau tidak dipilih donatur sama sekali. Nah, itu sekitar ada 55 anak asuh. Nah, yang gagal dibantu pada akhirnya, padahal mereka lolos seleksi ya, Iya. tapi gagal dibantu. Nah, Ezra dan Dion coba dong ajak penonton podcast ini untuk ikut bergabung menjadi donatur untuk anak-anak asuh sekretariat Cipcip. Oke teman-teman, siapapun di sana, siapapun kalian, sebagai penutup podcast ini, kami dari pendamping komunitas ingin mengajak teman-teman semua menjadi tim donatur atau orang tua asuh untuk membantu anak-anak terang, khususnya di Sekre Jogja ya. Dari siapapun, dari nominal kecil pun tidak masalah teman-teman. Mungkin Ezra bisa melanjut, ada ini. Ya, pastinya dari kalangan muda ataupun kalangan orang tua, ayo kita sisihkan
sebagian dari apa yang kita miliki untuk membantu anak-anak yang memiliki semangat tinggi dalam melanjutkan pendidikannya. Oke, terima kasih Dion dan Ezra ya. Dan semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa tergerak hatinya dan bisa menjadi orang tua asuh, karena menjadi donatur di anak-anak terang itu kita menyebutnya sebagai orang tua asuh yang memilih anak asuhnya ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast ini dari episode 1 dan ini adalah episode kedua, dan kita bakalan ketemu lagi di episode ketiga. Masih kita bakalan membahas tentang AAT. Jangan lupa follow sosial media AAT dari X, Facebook, Instagram, TikTok, dan jangan lupa subscribe channel ini. Like, komen, jangan lupa ya. Oke, terima kasih semuanya. Yuk kita closing ya. Anak-anak terang Indonesia, semangat! Yeay, terima kasih.